Di sebuah kerajaan tua yang berdiri di kaki gunung berkabut, pernah hidup seorang raja muda yang jatuh cinta bukan pada manusia, melainkan pada seorang bidadari penjaga gerbang langit. Namun cinta mereka bukan sekadar kisah indah, melainkan perjalanan penuh air mata, pengorbanan, dan janji yang tak pernah benar-benar selesai. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Petok Legenda Nusantara. Terima kasih sudah setia menemani setiap kisah legenda dan cerita rakyat Nusantara yang penuh makna dan perasaan. Sebelum kita masuk ke kisah legenda Ratu Bidadari, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan dukung channel ini agar terus bisa menghadirkan cerita yang menyentuh hati dan membuat kita semakin mencintai sejarah serta warisan leluhur kita. Kalau teman-teman sudah siap, mari kita mulai perjalanannya. Malam itu, angin dingin turun dari puncak gunung, menyapu pepohonan yang berdiri seperti bayangan tua. Di halaman istana kerajaan Aruna, tampak seorang raja muda bernama Arya Wijaya berdiri memandangi danau yang memantulkan cahaya bulan keperakan. Mengapa hatiku terasa kosong, meski segalanya sudah kumiliki? Gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Para prajurit yang berjaga hanya bisa diam, sebab mereka tahu raja mereka kerap larut dalam kesepian sejak ditinggal kedua orang tuanya. Di balik kesunyian malam itu, air danau tiba-tiba beriak lembut, seolah ada sesuatu yang turun dari langit. Dari sinar bulan yang memanjang ke permukaan air, muncullah sosok perempuan berkilau, berselimut cahaya lembut seperti kabut emas. Rambutnya panjang berayun pelan, sementara sayap putihnya memancarkan kilauan halus. Arya terbelalak, langkahnya gemetar. "Siapa dirimu?" tanyanya dengan suara bergetar. Sang bidadari tersenyum tenang, suaranya lembut seperti bisikan angin. "Aku adalah Lembayung Sari, penjaga gerbang langit." Raja muda itu tak mampu berkata-kata. Dadanya berdesir, bukan karena takut, melainkan karena rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa saat mereka hanya saling menatap, seolah dunia berhenti berputar. Arya memberanikan diri melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak. "Apakah ini mimpi?" ucapnya lirih. Lembayung Sari menggeleng pelan sambil tersenyum. "Tidak, wahai raja. Kadang, langit memang turun ke bumi ketika hati manusia terlalu lama menahan kesedihan." Kata-kata itu menembus dada Arya, membuatnya merasakan hangat yang aneh. Malam itu, mereka berbincang lama tentang kesendirian, tentang tugas, tentang takdir. "Jika kau adalah penjaga langit, mengapa kau datang ke dunia manusia?" tanya Arya di sela percakapan. Sang bidadari menunduk sejenak, lalu menjawab dengan nada lirih, "Karena ada jiwa yang memanggilku, jiwa yang kesepiannya menggema hingga ke langit." Arya terdiam, matanya berkaca-kaca. "Apakah itu aku?" tanyanya hampir berbisik. Lembayung Sari tersenyum dan menjawab lembut, "Ya, kaulah itu." Sejak malam pertama itu, Arya selalu datang ke danau yang sama. Dan setiap kali, Lembayung Sari turun dari sinar bulan, menemani raja muda itu berbincang hingga fajar. Mereka tertawa, saling bercerita, dan perlahan, hati mereka semakin dekat. Hingga suatu malam, Arya berkata pelan, "Lembayung, jika saja kau bukan makhluk langit, aku ingin memintamu tetap di sisiku." Sang bidadari terdiam lama, sebelum akhirnya berbisik, "Cinta manusia tak pernah sederhana, wahai raja." Namun malam itu, rasa di hati mereka sudah terlanjur tumbuh. Sejak malam-malam itu, kerajaan terasa berbeda, bukan lagi sunyi seperti dulu. Arya Wijaya tampak lebih hidup, bibirnya sering menampilkan senyum kecil yang jarang terlihat sebelumnya. Namun di balik kebahagiaan itu, ada kegelisahan yang tak pernah benar-benar hilang dari mata Lembayung Sari.
Pada suatu malam ketika embun menggantung di ujung daun, Arya berkata pelan sambil menatap permukaan danau. "Lembayung, setiap kali kau datang, dunia ini terasa utuh." Sang bidadari menatapnya diam-diam, lalu menjawab lirih, "Dan setiap kali aku kembali ke langit, rasanya separuh diriku tertinggal di bumi." Mereka tertawa kecil, namun di sela tawa itu ada ketakutan tersirat. "Kalau begitu, tinggallah di sini, bersamaku," ucap Arya akhirnya, suaranya lirih namun tegas. Lembayung terdiam lama, memandang langit yang dipagari awan tipis, sebelum menjawab pelan, "Cinta manusia selalu meminta keberanian yang besar, Arya. Dan keberanian itu sedang kucari." Beberapa malam kemudian, langit tampak berbeda. Bintang berkumpul di satu titik, membentuk lingkaran cahaya yang berdenyut seperti jantung raksasa. Lembayung Sari berdiri di tepi danau, wajahnya serius, matanya memantulkan cahaya langit. "Apa yang terjadi?" tanya Arya cemas. Sang bidadari menarik napas panjang sebelum menjawab, "Para penjaga langit memanggilku, mereka tahu aku terlalu lama di bumi." Arya tersentak, tubuhnya refleks mendekat. "Kau tidak akan pergi, kan?" Lembayung memaksakan senyum, namun suaranya bergetar. "Di langit ada hukum. Setiap bidadari yang tinggal di bumi terlalu lama akan kehilangan sayapnya." Arya menatapnya tak percaya. "Kalau kehilangan, berarti kau tidak bisa kembali?" Lembayung mengangguk pelan. "Dan jika aku memilih kembali, maka semua kenangan di bumi akan dihapus. Di saat itu, dunia seakan berhenti." Arya memegang tangannya, suaranya hampir pecah. "Kalau begitu, pilihlah bumi." "Pilihlah aku." Lembayung menunduk, ia ingin berkata iya, namun di dalam hatinya ada ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Malam itu, mereka berbincang lama, bukan lagi tentang langit dan keindahan, melainkan tentang tanggung jawab, kehilangan, dan pengorbanan. "Kau tahu, Arya," ucap Lembayung pelan, "di langit, aku bukan siapa-siapa. Hanya penjaga gerbang yang menunggu perintah. Tapi di bumi, kau membuatku merasa hidup." Arya menatapnya dalam-dalam. "Kalau begitu mengapa kau masih ragu?" Lembayung memejamkan mata. "Karena pilihan ini bukan hanya soal cinta. Jika aku memilih bumi, aku akan hidup sebagai manusia, aku akan merasakan sakit, usia, dan kematian." Arya menggenggam tangannya lebih erat. "Kalau sakit datang, biar kita rasakan bersama. Kalau usia menua, biar kita menua bersama. Dan kalau kematian menjemput, biar ia tahu bahwa kita pernah hidup dengan cinta." Lembayung tersenyum dengan mata basah. "Kau membuat semuanya terdengar indah, tapi dunia tidak selalu seindah kata-katamu, Arya." Raja muda itu terdiam, namun hatinya sudah bulat. Di tengah percakapan mereka, terdengar suara gaung dari langit, berat, dalam, dan menggetarkan udara. "Lembayung Sari, kembali." Suara itu menggema, membuat air danau bergetar. Lembayung menoleh ke atas, wajahnya pucat. Itu suara penjaga utama. Arya maju selangkah, seolah ingin melawan langit itu sendiri. "Dia tidak akan pergi," serunya lantang. Lembayung tersenyum sedih, memegangi pipi Arya dengan tangan gemetar. "Jangan, Arya, dunia manusia tidak bisa menantang langit." Air mata menetes tanpa ia sadari. "Kalau aku pergi malam ini, mungkin aku tak akan mengingatmu lagi ketika kembali." Arya memeluknya erat, suaranya pecah, "Kalau begitu, jangan kembali." Ada jeda panjang, hanya suara angin yang menjadi saksi. Lembayung menatap mata Arya, dalam, penuh rasa takut dan harap.
Jika aku memilih tinggal, aku tidak akan lagi menjadi bidadari. Aku akan menjadi manusia dengan segala luka dan kehilangan." Arya menjawab pelan namun tegas, "Aku memilihmu, bukan sayapmu." Langit terbelah, cahaya turun bagai tirai perak. Di tengah cahaya itu, waktu seolah berhenti. Lembayung berdiri di hadapan batas terakhir, antara langit dan bumi, antara takdir dan keinginan hati. "Katakan, Lembayung Sari, dunia mana yang kau pilih?" Gema suara dari langit kembali terdengar. Sang bidadari menutup mata, suaranya lirih namun berani, "Aku memilih bumi." Seketika cahaya berubah, sayapnya perlahan memudar, satu persatu bulu bercahaya jatuh ke permukaan danau, lenyap bersama riak air. Arya menatapnya dengan napas tertahan, campuran haru dan takut. Lembayung menahan rasa sakit di punggungnya, namun ia tersenyum, kali ini lebih manusia, lebih rapuh, lebih nyata. "Arya," katanya pelan, "mulai malam ini, aku tidak lagi milik langit." Raja muda itu memeluknya erat, air mata jatuh di bahunya. Namun di kejauhan, sebuah bayangan gelap mengintai dari balik awan. Karena ketika cinta dipilih atas takdir, dunia tidak akan tinggal diam. Sejak hari Lembayung memilih bumi, kerajaan terasa lebih hangat dari sebelumnya. Rakyat melihat perubahan besar pada Raja Arya Wijaya, wajahnya tampak lebih cerah, langkahnya lebih ringan, dan senyumnya hadir bukan karena kewajiban, melainkan karena cinta yang benar-benar hidup dalam dirinya. Lembayung kini tinggal di istana, tidak lagi berbalut cahaya langit, melainkan mengenakan kain sederhana berwarna putih gading yang membuatnya tampak lembut dan manusiawi. Namun meskipun sayapnya telah hilang, tutur katanya masih terasa tenang dan penuh kedamaian, membuat semua orang yang berbicara dengannya merasakan keteduhan yang sulit dijelaskan. Suatu sore, ketika mereka duduk di taman istana, Arya memandangnya lama dan berkata lirih, "Kau tahu, Lembayung, setiap hari aku masih takut ini hanya mimpi." Lembayung tersenyum kecil, memegang tangan Arya. "Kalau ini mimpi, biarlah kita tidak pernah terbangun." Mereka tertawa, tetapi di balik tawa itu, Lembayung masih menyimpan kegelisahan, bukan karena ia menyesal memilih bumi, melainkan karena ia tahu, langit tidak pernah benar-benar melepaskannya. Pada suatu malam menjelang purnama, sebuah pesta kerajaan digelar untuk memperkenalkan Lembayung kepada seluruh rakyat. Aula istana dipenuhi lentera emas, tabuhan gamelan bergema lembut, dan aroma bunga melati menyebar ke seluruh ruangan. Para petinggi kerajaan berkumpul, sebagian memandang Lembayung dengan kagum, sebagian lagi memandang dengan rasa curiga. "Benarkah dia dulunya bidadari?" bisik seorang bangsawan tua. Yang lain menjawab pelan, "Kalau ia benar bidadari, mengapa ia memilih hidup sebagai manusia biasa?" Lembayung mendengar bisikan-bisikan itu, namun ia hanya tersenyum, meskipun hatinya sedikit perih. Arya menggenggam tangannya erat, membisikkan kata-kata penguat, "Jangan dengarkan mereka. Kau bukan hanya tamu di sini, kau adalah bagian dari kerajaan ini." Lembayung menatapnya, matanya bergetar lembut, "Aku hanya takut keberadaanku membawa masalah bagi kerajaanmu." Arya menggeleng, suaranya dalam dan yakin, "Jika dunia marah karena aku mencintaimu, biarlah dunia marah padaku, bukan padamu." Kalimat itu membuat Lembayung menunduk, separuh hatinya tenang, separuh lainnya semakin takut. Di puncak pesta itu, para tetua kerajaan berdiri di hadapan rakyat dan menyampaikan keputusan penting. "Mulai hari ini," ujar seorang penasihat tua dengan suara lantang, "atas restu para sesepuh dan dukungan rakyat, Lembayung Sari dinobatkan sebagai pendamping raja, sang ratu bidadari bumi." Tepuk tangan menggema, namun bersamaan dengan itu, angin dingin tiba,
tiba berdesir dari arah pegunungan. Lembayung melangkah maju, sementara seorang tetua memakaikan mahkota tipis berlapis permata bening di kepalanya. Namun ketika mahkota itu menyentuh rambutnya, Lembayung merasakan sesuatu bergetar di dalam dadanya, seperti panggilan jauh yang tak terlihat. "Arya," bisiknya pelan. Raja itu menoleh cemas. "Ada apa?" Lembayung menutup mata sejenak, menahan rasa perih yang tak bisa ia jelaskan. Seolah ada yang mengawasi dari balik langit. Arya menenangkan, "Tidak ada apa-apa. Kau aman di sini." Namun di luar istana, awan menebal perlahan, dan di baliknya sesuatu sedang terbangun. Malam itu setelah pesta usai, Lembayung duduk sendiri di balkon istana, memandangi hamparan bintang. Ia menatap kedua telapak tangannya, merasakan dingin yang berbeda dari biasanya. "Apakah aku benar-benar pantas menjadi ratu?" gumamnya pelan. Tanpa ia sadari, seorang perempuan tua penjaga dapur mendekat dengan langkah pelan. "Gusti Ratu, maaf jika hamba lancang," katanya lembut, tapi hamba melihat kegundahan di mata Gusti. Lembayung tersenyum tipis. "Aku hanya takut masih membawa sisa langit ke bumi ini." Perempuan tua itu menatapnya penuh hormat. Kadang, orang yang datang dari jauh memang membawa angin perubahan. Tapi perubahan tidak selalu berarti bencana. Bisa jadi, justru itulah takdir kerajaan ini. Lembayung terdiam, lalu bertanya lirih, "Bagaimana kalau langit menuntutku kembali?" Perempuan tua itu menjawab pelan, "Maka biarkan bumi yang memperjuangkanmu." Kata-kata itu membuat Lembayung menahan air mata, karena untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima sebagai manusia. Namun di puncak gunung jauh di utara, sebuah gerbang tua terbuka perlahan, cahaya biru menyala dari balik kabut. Dari dalamnya muncul seorang sosok tinggi berjubah hitam perak, membawa tongkat bercahaya yang berdenyut seperti nadi langit. Matanya tajam dan dingin, suaranya bergema ke segala arah. Bidadari penjaga gerbang telah melanggar hukum langit, ia memilih dunia manusia. Para penjaga langit tunduk gemetar di hadapannya. Sosok itu melanjutkan dengan nada berat, "Jika ia menjadi ratu di bumi, keseimbangan dua dunia akan terganggu." Ia mengangkat tongkatnya, dan kilatan cahaya menyambar langit malam. "Cari dia, bawa kembali, atau hancurkan ikatan yang membuatnya bertahan di dunia manusia." Di kejauhan, angin tiba-tiba berubah arah, melintasi lembah, menyusuri istana, dan berhenti di jendela kamar Lembayung Sari. Hatinya bergetar, ia tahu badai yang sesungguhnya belum dimulai. Malam itu angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Langit tampak berat, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin diturunkan ke bumi. Lembayung Sari berdiri di halaman istana, memandangi pepohonan yang bergoyang seperti sedang berbisik tentang rahasia yang tak bisa dipahami manusia. "Arya, aku merasakan sesuatu," ucapnya pelan, suaranya nyaris tertelan angin. Raja Arya mendekat, meletakkan jubahnya di bahu Lembayung agar ia tidak kedinginan. "Apakah kau masih memikirkan langit?" tanyanya lembut. Lembayung mengangguk, matanya tampak sendu. "Sejak mahkota itu diletakkan di kepalaku, aku seperti mendengar panggilan yang semakin kuat." Arya menatapnya dalam, menahan rasa cemas yang tak ingin ia tunjukkan. "Kau tidak sendiri lagi. Apapun yang datang, kita hadapi bersama." Lembayung tersenyum tipis, namun hatinya bergetar. Dalam diam, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Andai bersama, selalu berarti bisa bertahan sampai akhir." Tak lama setelah itu, suara gemuruh mengguncang langit. Awan hitam berputar membentuk pusaran besar, dan cahaya biru menyambar udara seperti petir yang tidak mengeluarkan suara. Para prajurit panik,
Rakyat berlarian ke dalam rumah, dan pelataran istana dipenuhi ketakutan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Dari tengah pusaran cahaya, turun sosok berjubah hitam perak. Dialah penjaga utama langit, sosok yang selama ini hanya dikenal dalam legenda. Napasnya berat, sorot matanya tajam. Lembayung Sari, suaranya bergema ke seluruh penjuru istana. Kau telah memutuskan takdirmu secara sepihak. Lembayung maju pelan, meskipun lututnya gemetar. Aku hanya memilih tempat di mana hatiku ingin tinggal. Penjaga utama menatap tajam. Dengan memilih bumi, kau merusak keseimbangan dua dunia. Arya maju berdiri di samping Lembayung, suaranya lantang. Jika keseimbangan itu harus mengorbankan cinta, maka keseimbangan itu sendiri tidak adil. Penjaga utama menatapnya dingin. Cinta manusia fana tidak dapat menjadi alasan melawan langit. Pertemuan itu berubah menjadi pertarungan kata, dan rasa. Lembayung menatap penjaga utama dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak lagi memiliki sayap. Aku sudah menjadi manusia. Biarkan aku menjalani hidupku di sini. Penjaga utama mengangkat tongkatnya, sinar biru memancar, menembus bumi hingga tanah bergetar. Sayapmu boleh hilang, tapi jiwamu masih terikat pada langit. Jika kau tetap tinggal, dinding antara dunia akan melemah. Arya menahan amarahnya. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya lagi dariku. Penjaga utama menoleh padanya, tatapannya dingin. Karena ucapannya, kau sekarang menjadi ancaman. Lembayung segera menarik tangan Arya, suaranya bergetar. Jangan bereaksi, Arya, ini bukan tentang keberanianmu, tapi tentang hidupku. Arya menatapnya penuh luka. Kalau hidupmu mereka ambil, lalu apa arti hidupku? Lembayung terdiam, pertanyaan itu terasa seperti pisau yang masuk ke dalam dadanya. Penjaga utama menurunkan tongkatnya, suaranya menjadi lebih pelan, namun jauh lebih menusuk. Ada satu jalan, katanya. Arya dan Lembayung menatapnya bersamaan. Jika ia tetap ingin tinggal di bumi, maka semua kenangan tentang langit, tentang tugasnya, bahkan tentangmu, akan dihapus sepenuhnya. Arya membeku, tubuhnya seperti kehilangan tulang penyangga. Kau ingin menghapus kenangannya tentangku, katanya dengan suara parau. Penjaga utama menjawab tenang, hanya dengan cara itu, ia dapat hidup sebagai manusia sepenuhnya. Lembayung menutup mulutnya, menahan tangis. Kalau begitu, aku akan hidup tanpa tahu siapa yang pernah kucintai. Suaranya pecah. Penjaga utama mengangguk. Kau akan hidup, tapi hatimu akan kosong dari masa lalu. Arya menggenggam bahunya kuat-kuat. Tidak, aku tidak rela. Lebih baik aku menanggung murka langit, daripada hidup tanpa dikenang olehmu. Lembayung memandangnya lama, dan dalam tatapan itu, ada cinta yang begitu besar, sekaligus keputusasaan yang tak terhingga. Lembayung akhirnya menunduk, air mata menetes jatuh ke tanah. Arya, katanya lirih, cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang membiarkan seseorang hidup dengan tenang. Arya menggeleng keras, jangan katakan itu. Kita bisa menghadapi mereka. Kita bisa melawan. Lembayung memeluknya erat, lebih erat dari sebelumnya, seolah itu adalah pelukan terakhir yang mampu ia berikan. Kalau aku tetap di sini, dunia akan retak, rakyatmu akan menderita, dan cinta kita akan berubah menjadi bencana. Arya memeluknya sambil menangis, suaranya pecah, aku tidak peduli, aku hanya ingin kau tetap mengingatku. Lembayung tersenyum dengan wajah basah, aku memang mungkin melupakanmu nanti, tapi izinkan aku mencintaimu, untuk terakhir kalinya malam ini.
Penjaga utama menutup mata, bersiap memanggil cahaya langit. Angin berhenti berembus, udara menjadi hening, dan langit terbuka perlahan, seolah dunia sedang bersiap menyaksikan perpisahan yang tidak pernah diinginkan siapapun. Karena kadang, cinta paling tulus adalah cinta yang memilih pergi, meski hati masih ingin tinggal. Langit malam terbuka perlahan, memancarkan cahaya putih lembut yang turun seperti hujan bintang. Seluruh kerajaan terdiam, para prajurit menunduk, rakyat memeluk anak-anak mereka, dan angin berhenti berhembus seolah bumi sendiri menahan napas. Lembayung Sari berdiri di tengah pelataran istana, dikelilingi cahaya yang memeluk tubuhnya dengan kehangatan yang terasa asing. Arya berdiri di hadapannya, matanya memerah, suaranya bergetar saat berkata, "Lembayung, kalau inilah jalan yang harus kau tempuh, izinkan aku tetap berada di hatimu, walau hanya sebagai bayangan." Lembayung memegang wajahnya dengan kedua tangan, air matanya jatuh tanpa mampu ia tahan. "Aku ingin mengingatmu, lebih dari apapun di dunia ini," katanya pelan, "tapi jika kenangan ini harus hilang agar aku bisa hidup, maka biarkan cintaku tetap ada, meski tanpa ingatan." Arya menggigit bibirnya keras-keras, berusaha menahan tangis, namun suaranya akhirnya pecah. "Kalau suatu hari, kau merasa hatimu pernah kehilangan sesuatu, percayalah, itu aku." Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan menyakitkan. Penjaga utama mengangkat tongkatnya, cahaya mulai berputar mengelilingi Lembayung. Tubuhnya seolah tertarik oleh sesuatu yang tidak terlihat, sementara langkahnya perlahan menjauh dari Arya. "Tidak, jangan bawa dia terlalu jauh dariku," teriak Arya sambil berusaha mendekat. Namun dinding cahaya terbentuk di antara mereka, tak bisa ditembus, tak bisa dihancurkan. Lembayung menatapnya dari balik cahaya, matanya dipenuhi ketakutan dan cinta yang beradu di saat yang sama. "Arya, dengarkan aku," ujarnya lirih, "meski namamu hilang dari ingatanku, aku percaya hatiku akan tetap mencarimu, entah di mana, entah kapan." Arya menempelkan tangannya pada cahaya itu, suaranya pecah, "Dan aku akan tetap menunggumu, meski dunia menua dan waktu memisahkan kita." Untuk satu detik yang terasa seperti keabadian, mereka hanya saling memandang, tanpa kata, tanpa janji, hanya rasa yang terlalu dalam untuk diucapkan. Saat cahaya semakin terang, kenangan mulai luruh dari benak Lembayung. Satu persatu gambaran tentang danau, istana, tawa, dan malam-malam penuh percakapan menghilang seperti kabut tersapu angin. "Siapa? Dia?" bisiknya pelan, suaranya terdengar bingung dan asing. Arya memanggil namanya berulang kali, "Lembayung, aku di sini. Tolong, jangan lupakan aku." Namun tatapan Lembayung kini kosong, bukan karena ia tidak ingin mengingat, tetapi karena ingatan itu telah benar-benar diambil. Hanya air mata yang masih jatuh dari matanya, air mata tanpa alasan, tanpa nama, tanpa asal-muasal rasa. Penjaga utama menunduk sejenak, suaranya terdengar lebih manusiawi dibanding sebelumnya. Sekarang, ia bebas dari ikatan langit dan masa lalu. Arya menatap Lembayung dengan hati remuk. Bebas, tapi kehilangan segalanya. Lalu ia berbisik lirih pada dirinya sendiri, termasuk aku. Cahaya perlahan meredup, meninggalkan Lembayung berdiri sebagai perempuan biasa, tanpa sayap, tanpa kenangan, tanpa nama cinta yang pernah ia miliki. Para pengawal menatap bingung ketika ia memandang sekeliling dengan wajah kebingungan. "Di mana aku?" tanyanya lirih. Penjaga utama menjawab dengan nada tenang, "Kau sekarang adalah manusia sepenuhnya. Jalani hidupmu tanpa beban masa lalu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, sosoknya perlahan menghilang bersama cahaya langit,
meninggalkan bumi dalam keheningan yang menekan dada siapapun yang menyaksikannya. Arya melangkah mendekat, namun berhenti beberapa langkah di hadapan Lembayung. Ia takut menjadi orang asing di hadapannya. "Apakah kau baik-baik saja?" tanyanya pelan. Lembayung menatapnya lama, seolah berusaha membaca sesuatu di wajahnya. "Aku tidak tahu. Tapi ketika melihatmu, dadaku terasa sesak, entah kenapa." Arya menunduk, air matanya jatuh lagi. Mungkin itu kenangan yang masih mencoba bertahan. Sejak hari itu, Lembayung tetap tinggal di kerajaan, namun tidak lagi sebagai Ratu Bidadari, melainkan sebagai perempuan biasa yang perlahan belajar mencintai hidupnya yang baru. Arya tidak pernah memaksa dirinya untuk diingat, ia hanya menjaga dari jauh, memastikan Lembayung aman dan bahagia, meski hatinya sendiri telah hancur berkali-kali. Setiap malam, ia masih datang ke tepi danau, memandangi pantulan bulan di air, dan berbisik pelan, "Aku masih di sini, kalau suatu hari hatimu mencariku." Konon, bertahun-tahun kemudian, orang-orang sering melihat seorang perempuan berjalan ke tepi danau yang sama, duduk diam, memandangi bulan, dan mengusap dadanya sambil berkata lirih, "Entah kenapa, tempat ini terasa begitu familiar." Dan sejak saat itu, kisah mereka tidak lagi dianggap sekadar cerita cinta, melainkan legenda tentang dua jiwa yang tetap saling mencari, meski dunia telah menghapus ingatan mereka, karena ada cinta yang tidak membutuhkan nama untuk tetap bertahan. Itulah akhir dari kisah legenda Ratu Bidadari, sebuah cinta yang tidak berakhir, hanya berubah cara untuk tetap hidup. Dan itulah kisah tentang legenda Ratu Bidadari. Sebuah cerita tentang cinta yang tidak selalu berakhir bahagia, tetapi justru menjadi abadi karena keberaniannya melepaskan. Kadang, hidup tidak memberi kita pilihan untuk mempertahankan sesuatu, tetapi memberi kita kekuatan untuk tetap mencintai, walau harus merelakan. Seperti Lembayung Sari yang kehilangan kenangan, dan Arya Wijaya yang memilih bertahan sebagai penunggu rasa. Namun pada akhirnya, cinta tidak selalu harus berada dalam satu dunia. Kadang, ia hanya butuh tempat kecil di hati, agar terus hidup selamanya. Kalau suatu hari, hatimu merasa kehilangan sesuatu, percayalah, mungkin di sanalah cinta pernah tinggal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian merasakan emosi dari kisah ini, jangan lupa like videonya. Tuliskan pendapat interpretasi kalian di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah legenda berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat, dan tetaplah mencintai kisah-kisah Nusantara.